Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Rizky dengan NIM 2022 1011 0311 271. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi yang meliputi aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Referensi ini saya akan ambil dari sebuah buku yang berjudul Viktimologi. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dengan nama penulis Rena Julia yang diterbitkan pada tahun 2010. Yang pertama tentang ruang lingkup viktimologi. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Seitepi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam, selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dari perkembangannya di tahun 1985, Sperovic melopori pemikiran agar viktimologi harus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam. Karena korban bencana alam di luar kemauan manusia atau out of man's will. Selanjutnya, tujuan viktimologi dikatakan Muladi adalah yang pertama, menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Selanjutnya ada objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Dan yang ketiga, para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Yang keempat, reaksi terhadap viktimisasi kriminal. Yang kelima, respons terhadap suatu viktimisasi kriminal, meliputi argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut atau ganti kerugian, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Yang keenam, faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Selanjutnya, kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1975. Kongres ke-6 tahun 1980 di Caracas yang meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam cangkupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Dalam Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1975, dihasilkan kesepakatan untuk memperhatikan kejahatan yang disebut sebagai crime as business, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Seperti pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, perbankan, dan kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal sebagai organized crime, white collar crime, dan corruption. Dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas dinyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bukan hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang, dan harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan atau abuse power.
Sedangkan dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 menghasilkan sepakatan untuk memperhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap atau dipandang membahayakan seperti economic crime, environmental offenses, illegal trafficking in drugs, terrorism, dan industrial crime. Selanjutnya ada tentang pengertian korban. Mengenai pengertian korban itu sendiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut. Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan, by act, maupun karena kelalaian, by omission. Dalam pengertian di atas, tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu pada perseorangan saja, melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi. Cedera fisik maupun mental juga menyangkut pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban. Seperti mengalami trauma, mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian. Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1, prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, menyebutkan victim means persons who individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental right through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws prohibiting criminal abuse of power. Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas yang didefinisikan oleh South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Programs Columbia yaitu victims mean a person who suffers direct or threatened physical, physiological, or financial harm as the result of a crime against him. Victims also includes the persons decreased, a minor, incompetent, was a homicide victim is physically or physiologically incapacitated. Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tapi korban tidak langsung mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain-lain. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU KKR mendefinisikan korban sebagai berikut. Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian.
Pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya. Selanjutnya, Crime Dictionary memberikan definisi korban sebagai berikut: persons who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another. Menurut Cohen, korban adalah whose pain and suffering have been neglected by state while it spends immense resource to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering. Sparovic memberikan pengertian korban yaitu the person who are threatened, injured, or destroyed by act or omission of another or main structure, organization, or institution, and consequently a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by punishable act, or not only criminal act but also other punishable acts are misdemeanors. Economics offense, non-fulfillment or work duties, or an accident suffering may be caused by another man or another structure where people are also involved. Korban kejahatan diartikan sebagai korban sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan. Selanjutnya, menurut Mendelssohn, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi 5 macam. Yaitu yang pertama, yang sama sekali tidak bersalah. Yang kedua, yang jadi korban karena kelalaiannya. Yang ketiga, yang sama salahnya dengan pelaku. Yang keempat, yang lebih bersalah daripada pelaku. Yang kelima, yang korban adalah satu-satunya yang bersalah, atau dalam hal ini pelaku dibebaskan. Selanjutnya terkait pelayanan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum. Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas. Bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor pada aparat. Terlebih lagi, setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari bentuknya, atau Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB. Sebagai hasil dari The 7th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Ada beberapa poin. Yang pertama,
access to justice and fair treatment. Yang kedua ada restitution, yang ketiga ada compensation, dan yang keempat ada assistance. Lalu perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam penegakan hukum pidana nasional, baik KUHP maupun KUHAP, harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana. Dalam penegakan hukum nasional, baik KUHP maupun KUHAP harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas dalam memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban. Ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat rutin, namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu yang pertama ada ganti rugi. Istilah ganti rugi atau ganti kerugian digunakan oleh KUHAP pada pasal 99 ayat 1 dan 2 dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku. Galloway merumuskan 5 tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu yang pertama, meringankan penderitaan korban. Yang kedua, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Yang ketiga, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana. Yang keempat, mempermudah proses peradilan. Dan yang kelima adalah dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Dari tujuan yang dirumuskan Galloway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena ada pula korban, baik langsung maupun tidak langsung, turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat yang kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat. Dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana. Selanjutnya ada restitusi atau restitution. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi.
Dan sebaliknya, jika status korban lebih tinggi daripada pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalan proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan. Bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum. Lalu ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Diungkapkan seperlunya semua negara mempertimbangkan privatizing some law enforcement and justice function dan alternative dispute resolution atau ADR berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.